bersama saya, Yesus itu baik. Sekali lagi katakan, Yesus itu baik. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah menjalankan protokol kesehatan di tempat ini. Kita tetap pakai masker. Kalau saya lagi berbicara boleh buka maskernya, tapi sudah berbicara saya akan pakai lagi. Tetap cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, tetap pakai masker, hindari kerumunan. Kalau tidak ada yang penting, jangan keluar dari rumah. Amin. Amin. Katakan bersama saya sekali lagi, Tuhan Yesus itu baik. Semuanya siap beribadah? Haleluya, bertepuk tangan yang mulia. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik. Amin. Karena Engkau begitu baik, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, Tuhan. Berkati jemaat di tempat ini ya Tuhan, berkati kami semuanya, berkati gembala sidang, pendeta Binianto ya Tuhan, berikan kepada dia apa yang dia perlukan untuk menggembalakan jemaat ini, untuk menjalankan bisnisnya, untuk menjalankan sehari-hari. Kami berdoa Tuhan, dia, keluarga besarnya selalu dalam naungan Tuhan. Amen. Karena kami yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Hari ini kami akan melihat mujizat. Hari ini kami akan mendapatkan berkat. Hari ini kami akan melihat kesembuhan. Hari ini kami berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena siapapun yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti akan dia pasti akan dipuaskan, tidak pernah akan dikecewakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan, untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan. Haleluya. Haleluya. Yesus, nama di atas segala nama. Kita akan menyebutkan nama Yesus. Mari kita sama-sama angkat pujian kepada Tuhan. Haleluya.
biasa. Mau terjadi apa ke dalam dunia ini, kita tetap adalah umat pemenang. Asalkan kita makan bersama dengan Tuhan, maka kita keluar sebagai pemenang. Haleluya. Haleluya. Kemarin badan saya rada meriang, tapi gak sampai lama. Asal kita semangat, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh haleluya. Sebab roh hidup ada di dalam kami, maka kekuatan sukacita mengalir di dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kami adalah umat pemenang. Kami adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang termulia. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Mari umat Tuhan kita angkat pujian kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup memberiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Umat Tuhan, saya terima kasih. Buka hati untuk jamahanmu,
Menjadi doa kami Bapa, kami membuka hati kami untuk menyembah-Mu, kami membuka hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami meletakkan segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, pergumulan hidup kami di bawah kaki-Mu. Mengetahui bahwa Engkau Allah yang memelihara kami, lebih dari burung di udara, Engkau yang mendandani kami, lebih dari bunga bakung di ladang. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan selagi kami mendengarkan firman-Mu, berfokus, berkonsentrasi hanya untuk firman-Mu, meninggalkan semua aktivitas kami yang lain dan hanya benar-benar mendengarkan firman-Mu, kami percaya selagi kami Tuhan duduk diam mendengarkan firman-Mu, di luar sana Engkau berperang mengganti kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Urapi hati kami, urapi pikiran kami. Allah Roh Kudus, kami mohon belas kasihan-Mu, mampukan kami terima berita firman-Mu. Urapi hamba setiap kata, setiap kalimat. Roh Kudus yang berbicara sendiri. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk saudara. Juga buat saudara yang di rumah, shalom. Pada pagi hari ini saya ingin menyatakan bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita akan bergirang dan bersukacita di dalamnya, saudara. Amin. Mari angkat tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Aku diberkati, aku diampuni, aku dikasihi, aku diurapi, aku dibuat beruntung, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Kasih tepuk tangan pada Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masih di dalam tema Open Doors, pintu yang terbuka. Sebuah tema yang Tuhan taruh di dalam hati saya di bulan Oktober ini, yang saya yakini merupakan pesan Tuhan untuk saya secara pribadi dan juga untuk semua keluarga GB Life. Menjadi harapan kita bersama bahwa Tuhan membukakan pintu-pintu yang kita harapkan dan kita impikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Sebelum memulai, saya ada satu cerita, saudara. Ya, seorang istri lagi jengkel sama suaminya, lagi marah-marah sama suaminya. Istrinya bilang begini, saudara. Kenapa sih kamu gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini? Waduh, ya. Suaminya bilang, kan aku udah bilang sayang bahwa aku miskin, tapi kamu aja yang gak dengar dan gak ngerti, gitu. Terus istrinya bilang, emang dulu sebelum kawin kamu bilang apa ke aku? Suaminya bilang, kan aku bilang sayang, cuman kamu satu-satunya yang kumiliki dan kupunya di dunia ini. Tapi kamu malah bales, so sweet. Padahal itu faktanya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Terambil di Matius pasal yang ke-7 ayat 7-8. Dan saya akan bacakan kepada saudara. Ayat yang ke-7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Open doors, ya, pintu dibukakan. Dan saya ingin memberikan satu penekanan pada ayat 7 dan 8 itu. Ada kalimat yang diulang-ulang, saudara, terdiri dari dua kata. Kata itu adalah setiap orang, saudara. Karena setiap orang yang memintanya, setiap orang yang mencarinya, setiap orang yang mengetoknya, saudara. Di dalam Alkitab, Tuhan seringkali membagi pesan kepada 4 audiens atau kepada 4 kelompok. Yang pertama, Tuhan berbicara di Alkitab khusus untuk bangsa Israel. Ada ayat-ayat tertentu, ya. Ada lagi yang kedua, Tuhan berbicara khusus untuk gerejanya atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi memang ayat-ayat tertentu untuk gerejanya, ayat-ayat tertentu khusus buat bangsa Israel. Yang ketiga, ada ayat-ayat yang khusus untuk orang yang belum percaya. Di dalam bahasa Inggrisnya seringkali disebut Gentiles. Di dalam bahasa Alkitab, bahasa Indonesia biasanya disebutnya orang yang belum percaya atau bahkan disebutnya orang fasik, saudara. Ya. Tetapi ada kelompok yang keempat, yaitu apa, saudara? Berlaku untuk semuanya.
Jadi berlaku buat Israel, berlaku buat gereja Tuhan, berlaku juga buat orang yang belum percaya. Nah, jika dikatakan di dalam Alkitab Matius 7 ayat 7 sampai 8, setiap orang. Nah, saudara kira-kira tebak, masuk kategori mana? 1, 2, 3, 4. Masuk kategori keempat ya. Berlaku buat semuanya. Nah, apa yang berlaku buat semuanya, maka kita perlu pelajari prinsipnya, saudara. Dan apa yang berlaku buat semuanya itu seringkali disebut sebagai hukum universal, saudara. Hukum universal. Artinya apa? Mau saudara orang Israel, mau saudara gereja Tuhan, mau saudara orang yang belum percaya, apapun status dan identitas saudara, maka hukum ini berlaku buat saudara. Hukum ini terjadi buat saudara. Contohnya apa? Yang pertama adalah hukum gravitasi. Hukum gravitasi berbicara bahwa ketika kita melempar sebuah benda ke atas, maka benda itu akan turun ke bawah. Sekalipun saudara percaya Yesus, mengalami mujizat, Roh Kudus tinggal di dalam saudara, malaikat berjaga-jaga kepada saudara, tetapi kalau saudara lompat dari Monas, maka nggak akan ke atas. Akan ke, sekalipun saudara sebelumnya sudah doa novena, Salam Maria, Bapa Kami 10 kali, pengampunan dosa, pakai minyak urapan, perjamuan kudus, saudara lompat dari Monas, nggak akan ada malaikat yang berjaga-jaga buat saudara. Paling waktu saudara keluar, rohnya dari tubuh saudara, malaikat akan bilang, bodoh. Saya mau katakan sama saudara, hukum ini berlaku mau orang Israel, mau orang percaya, mau orang belum percaya, maka hukum ini berlaku buat siapapun, yaitu hukum gravitasi. Yang kedua, hukum apa lagi? Hukum alam. Matahari bersinar, Alkitab katakan, buat orang benar dan orang fasik. Hujan turun buat orang benar dan orang fasik. Beberapa hari yang lalu saya lari. Biasa sekarang saya lari sore keliling Harapan Indah. Kemarin juga saya ke Harapan Jaya, kadang-kadang ke Somarekon, kadang-kadang saya ke JGC, kadang-kadang saya sampai Kelapa Gading lari. Satu ketika saya lari, saudara, hujan turun. Wah, saya kehujanan, saudara. Waduh, gak bawa topi lagi, gak ada rambut lagi yang menutupi kepala lagi kan. Jadi saya kehujanan. Di dalam saya berlari kehujanan itu saya berpikir, kenapa saya kehujanan? Bukankah seharusnya Tuhan berjaga-jaga atas saya, sehingga yang kehujanan orang lain aja, saya jangan dong. Seharusnya ada awan yang menaungi saya, tiang awan yang menaungi saya, berjaga-jaga atas saya, karena saya hamba Tuhan. Tapi ternyata enggak loh, saudara. Ternyata hujan tidak pilih kasih. Demikian juga dengan matahari. Matahari nggak pilih kasih, saudara. Artinya apa? Bahwa hukum ini berlaku buat siapapun. Nah, kalau ada hukum-hukum yang berlaku buat siapapun, saudara, maka prinsip tersebut saudara dan saya bisa pelajari supaya pintu dibukakan dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, saya mau katakan sama saudara bahwa ada polanya di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 ya. Ada polanya, saudara. Polanya itu bicara begini, saudara, ya. Bahwa untuk pintu yang terbuka, saudara harus minta, yang kedua cari, yang ketiga ketok. Maka open doors. Pintu dibukakan. Sekali lagi, minta, cari, ketok. Nah, ya. Itu diulang-ulang tuh, saudara. Minta, cari, ketok. Baru pintunya terbuka. Enggak dipisah-pisah. Enggak minta baru pintu kebuka. Minta maka kamu akan menerima, cari maka kamu akan dapat, ketok maka pintu apa? Saya ganti bahasanya biar lebih mudah. Pola ini saya ganti bahasanya biar saudara dan saya lebih relevan. Polanya jadi begini, saudara. Yang pertama adalah maunya apa sih? Yang kedua, gimana caranya? Yang ketiga apa? Beraksi. Karena waktu saudara berbicara minta, itu berbicara tentang kamu maunya apa. Waktu berbicara cari, itu bicara tentang caranya gimana supaya saya mendapatkan yang saya mau. Baru dikatakan ke ketok. Ketok itu udah bicara action. Saudara harus mulai beraksi.
baru pintu dibukakan. Wah, ini semakin menarik nih saudara, semakin menarik. Baru pintu dibukakan. Saya mau kasih contoh sederhana aja, contoh sederhana. Dulu saudara, dalam pola ini saudara, dalam pola yang kita bicarakan barusan, kurang lebih dari tahun 2011 sampai 2018 ya, maka badan saya tuh besar, bahkan sampai beratnya 86 kg. Saya minta kepada Tuhan, saya mau apa? Mau turun berat badannya. Waktu saya mau turun berat badan, saya cari tahu dong, saya cari gimana caranya. Ternyata caranya adalah ubah pola hidup. Ganti apa yang saudara makan. Bukan gak makan, tapi ganti apa yang saudara makan. Tadi pagi sebelum ke gereja, saya mendengar istri saya mendengarkan sebuah kayak video. Lalu video itu bilang, bagaimana turun berat badan? Di dalam waktu 2 bulan turun 14 kilo. Ya, dia lakukan tidak ini. Terus saya celetuk ke istri saya, sekaligus tidak makan. 14 kilo 2 bulan saya bilang. Itu nggak normal. Normalnya menurut kedokteran itu 1 bulan itu maksimum 2 kilo, saudara. Ya, lebih dari 2 kilo sebulan itu nggak bagus. Ya, jadi saya cari tahu caranya karena ini berlaku buat setiap orang, saudara. Lalu saya cari tahu caranya, ubah pola hidup, baru saya melakukan action. Ternyata juga harus berolahraga, saudara. Maka pintu dibukakan bagi saya. Baru ada hasilnya. Baru saya bisa mendapatkan yang saya mau. 2018 sampai 2020 pertengahan, saya gemuk lagi, naik lagi berat badan. Lalu kalau saya mau turun lagi gimana caranya? Saya kan udah tahu caranya. Tinggal saya pakai caranya dan mengambil tindakan atau action. Dan sekarang turun lagi. Dapat lagi. Pintu dibukakan. Nggak akan ada gunanya saudara berdoa di depan sop buntut dan berkata, Tuhan berkati makanan ini supaya makanan jadi berkat bagiku dan turun berat badanku. Kata Tuhan, bagimu mustahil, bagiku juga mustahil. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira kalau saudara makan dan pola hidupnya seperti saya, kira-kira di sini yang kelebihan berat badan, kira-kira saudara akan dapatkan hasil yang sama kan? Kemungkinan besar saudara akan dapatkan hasil yang sama. Kalau saudara melihat cara-cara yang orang lain lakukan, lalu saudara berpikir, berkaca, wah, kalau gue lakuin yang sama, pasti gue dapat hasil yang sama. Itu disebut hukum universal. Kenyang kok saudara. Saya pagi sarapan 2 porsi buah. Terserah mau buahnya apapun. Ya, karbonya paling ubi atau jagung atau roti selembar. Habis itu saya lari 10 kilo, 15 kilo. Saya angkat beban. Ya saya punya barbel sih, tapi sebelum saya punya barbel saya ngangkat apa? Aqua galon. Gas. Ya, dibakar. Kenapa? Harus kencengin otot rangka katanya. Saya pelajarin, saya pengen, saya cari caranya, saya ambil tindakan. Oh, harus tidur. Dan terutama nggak boleh stres. Karena stres itu yang membuat apa? Gula darah naik, gula darah serang lever, serang ginjal. Dan akhirnya semuanya saudara membuat ujung-ujungnya patah tepos. Ngebakarnya salah. Akhirnya waktu gula darah naik, saudara kepengen apa? Kepengen ngemil. Wah, ngemil semua. Dan saya cari tahu caranya. Oh begitu. Saya beraksi, ambil tindakan. Dan dibilang ini harus sabar, nggak bisa langsung jadi. Banyak kita, baru turun seminggu, udah turun 4 kilo. Ketipu, itu airnya doang yang turun. Baru air, belum lemak yang kebakar, saudara. Jadi waktu saya mau, saya cari caranya, saya ambil tindakan, maka pintu dibukakan. Kalau saudara melihat dalam kehidupan ini, saudara, apapun orang melakukan ada polanya, saudara lakukan, saudara akan mendapatkan hasil yang sama. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, pintu apa yang saudara ingin terbuka dalam hidupmu?
Sehingga khotbah ini juga bisa menjadi persiapan memasuki tahun 2021. Ada satu kisah zaman dulu, saudara. Ada peramal hebat namanya Mama Loren. Pernah dengar? Mama Loren, wah kalau dia udah ngeramal ya, katanya nggak ada yang meleset amarannya. Sampai satu ketika Mama Loren sebelum meninggal, dia meninggal 2013. Sebelum dia meninggal dia bilang, 2021 saya nggak lihat apa-apa, semuanya gelap, semuanya hitam katanya. Wah, semua pada bilang, oh ini akan terjadi kiamat, 2021 akan terjadi kiamat gitu katanya. Sampai akhirnya dia meninggal. Wah, semua orang takut, tapi dia bilang sebelum dia meninggal bahwa nanti di 2021 akan ada peramal yang lebih hebat dari dia, lebih hebat dari Mama Loren. Dan peramal ini, saudara, katanya akan menghapus yang hitam itu di 2021. Dan peramal itu namanya adalah Mama Lemon, saudara. Ya, saudara bisa pakai Mama Lemon untuk membersihkan yang hitam, atau saudara pakai sabunnya Ciaun. Ini bercanda. Saudara udah serius aja. Hitam, gue belum kawin lagi. Aduh, mau gimana? Senang saudara ada Mama Lemon. Nah, saya mau katakan sama saudara, pertanyaannya adalah pintu apa yang saudara mau terbuka dalam hidup? Pak, saya ingin keluarga saya bahagia, Pak. Bahagia itu apa? Boleh nggak saudara kasih deskripsi apa itu bahagia? Saya kalau tanya temen gitu ya, cita-cita lu apa? Jadi orang sukses. Sukses tuh kayak gimana? Ya sesukses-suksesnya. Ya pengen punya uang lah. Uangnya berapa? Ya sebanyak-banyaknya. Itu kan gak jelas, saudara. Coba saudara sekarang pikirin, saudara maunya apa? Pintu apa yang saudara mau terbuka dalam hidupmu? Karena ternyata saudara, apapun yang kita butuhkan di dunia ini, saudara, itu sudah ada, saudara. Sehingga kita mulai dari sini dulu. Apa yang kamu mau? Coba saudara renungkan dulu nih, apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Oh, saya mau kaya, Pak. Oke, sekaya apa? Ya, yang penting saya bisa beli rumah. Di mana beli rumahnya? Ya, di Pondok Ungu lah. Pondok Ungu sebelah mana? Ya, Bapak ribet amat loh. Saya mau tanya apa yang kamu mau. Karena seringkali saudara, yang membuat pintu saudara nggak terbuka dalam hidupmu karena kamu tidak tahu apa yang kamu mau. Dan seringkali kita menjadikan kemauan kita dibandingkan dengan orang lain. Nah, saya mau kayak begitu, Pak. Saya mau deh sukses kayak orang itu deh. Kamu tahu nggak orang itu sukses berdarah-darahnya gimana? Perjuangannya gimana? Prosesnya gimana? Nah, pas kita lihat prosesnya, nggak mau kan? Loh, coba saudara perhatikan ya. Saya pernah baca satu buku, judul bukunya lucu, 5 AM, 5 AM, artinya jam 5 pagi, gitu ya. Jadi di situ buku itu sekumpulan orang-orang sukses itu dicek bagaimana mereka hidup. Ternyata orang-orang sukses di dunia ini salah satu cirinya mereka selalu bangun jam 5 pagi. Ayo, lu bangun jam berapa? Mereka bangun jam 5 pagi, saudara. Dan waktu mereka bangun ngapain? Nah, ini juga salah satu yang dipelajari. Waktu mereka bangun ngapain? Saudara ngapain? Cek HP, cek IG. Mereka bangun, saudara minum segelas air putih, mereka workout, mereka olahraga. Ya, mereka olahraga, mereka showering gitu ya, mereka mandi, baru mereka katanya pergi bekerja. Saya perhatiin lagi, contoh saya suka lari, saudara. Jadi saya pelajarin bagaimana supaya jadi pelari yang tangguh. Saya baru temuin loh, untuk seorang atlet atau olahragawan itu bisa, kan kalau saya lari kan jauh-jauh, 15 kilo, 20 kilo. Untuk pelari jauh itu, saudara, banyak orang berpikir, makannya yang banyak. Ya kan, sebelum lari makan nasi uduk, ya kan. Tengah-tengah mampir, ya kan, makan gorengan, ya kan. Minum yang banyak, ya kan. Minum multivitamin yang banyak dan sebagainya. Enggak loh. Tahu nggak, saudara? Ternyata salah satu yang saya pelajarin bagaimana supaya jadi pelari yang kuat, bagaimana supaya jadi olahragawan yang endurance-nya tinggi. Artinya dia nggak cepat ngos-ngosan, nggak kendor di tengah jalan, saudara. Tahu nggak apa salah satu cirinya?
Vegetarian. Bingung ya? Vegetarian, banyak makan sayur. Itu kekuatannya katanya. Jadi makanya sekarang saya banyak makan sayur. Diteliti, dulu zaman dulu gladiator, saudara tahu gak gladiator? Yang di dalam dulu pemerintahan Roma gitu kan. Gladiator itu ditaruh di tengah stadion, terus suruh berantem lawan singa, lawan beruang, gila-gila gitu ya. Dan waktu mereka meninggal, itu kuburannya dibongkar, tulang-tulangnya diteliti. Itu mereka makannya apa dulu? Tahu nggak mereka apa? Mereka vegetarian. Dan sampai ada satu pertandingan UFC, saya nggak tahu saudara suka apa enggak. Saya termasuk suka UFC, yang pertarungan gaya bebas gitu ya di Amerika. Itu waktu beberapa tahun yang lalu ada pertandingan yang sangat fenomenal antara Conor McGregor lawan Nate Diaz. Nate Diaz tuh yang orang kayak Spanyol gitu, yang selengean gitu ya. Lawan Conor McGregor yang juga, waduh, gayanya selangit deh ya. Nah, Conor McGregor ini percaya bahwa untuk jadi kuat dia harus makan daging. Jadi sebelum tanding dia makan daging. Makan daging yang banyak, saudara. Si Nate Diaz makan apa? Makan sayur. Singkat cerita, waktu tanding awal-awal memang si Conor McGregor habis-habisan menghajar Nate Diaz. Nate Diaz bonyok, saudara. Tetapi sampai ronde ketiga, Conor McGregor kehabisan tenaga. Waktu dia kehabisan tenaga, Nate Diaz ambil dari belakang, cekek dia sampai kalah. Baru dari situ Conor McGregor mengganti pola makan, nggak lagi makan daging, jadi dia makan sayur. Menarik ya? Waktu kita tahu orang-orang sukses itu bagaimana caranya dan kita ikutin, dan akhirnya kita bisa mendapatkan hasil seperti mereka, itu yang disebut hukum universal. Mintalah, carilah, ketoklah. Mulai dari apa yang kamu mau dulu. Karena ternyata orang-orang sukses, mereka dari kecil mereka sudah tahu apa yang mereka mau. Orang Indonesia, mohon maaf, bukan saya mengeneralisir, tapi rata-rata kita itu tidak tahu apa yang kita mau. Sehingga tidak heran di Indonesia itu banyak sekali terjadi sales, para penjual. Kalau dicek coba ijazahnya apa? Sarjana hukum, ilmu komputer. Pas kerja jadi apa? Sales. Kan gak nyambung. Harusnya dibikin aja di universitas sarjana penjualan. Ya kan, jadi kalau mau ujian nego, ya kan. Kalau guru mau kasih nilai jelek ya nego, kan jualan semuanya ya kan. Kalau sama sales enak saudara ya. Kalau saudara berantem sama sales nih, oke, lu jual, gua beli. Wah, kalau yang saudara lawan sales dia bilang, emang nggak bisa ditawar. Coba saudara perhatiin deh, ya. Saya pernah dapat satu kepala cabang di mobil. Kepala cabang berarti kan bosnya sales, saudara. Saya tanya, dulu kamu lulusan apa? Tahu nggak, Pak? Kedokteran Undip. Kedokteran Universitas Diponegoro. Lulus jadi sales, naik pangkat jadi supervisor, naik pangkat jadi kepala cabang, sales. Kan nggak nyambung, saudara. Ya kan? Jadi kita juga nggak tahu apa yang kita mau, apalagi zaman dulu. Paling kasihan sekolah pendeta, saudara, ya kan? Itu yang dikirim-kirim ke sekolah teologi, menurut saya itu harusnya orang-orang yang paling pintar. Amin, saudara. Harus ini pendeta tuh harus pintar, saudara. Saya ulangin lagi mumpung direkam nih. Kalau engkau pendeta, engkau harus pintar. Kalau engkau tidak pintar, jangan jadi pendeta. Iya, harus pintar. Karena zaman dulu, saudara, ya nggak diterima di UI. Wah, ibunya, lu sudah ada, yaudah kamu ngelamar deh. Ngelamar kemana? Ke UGM. Nggak diterima juga. Waduh, ke Unpad nggak diterima juga. Yaudah ke Pancasila ya kan. Kalau dulu orang naik angkot tuh kan, naik angkot nih ke Depok nih ketemu UI dulu nih, baru ketemu Pancasila, saudara. Jadi kalau supir angkotnya mau ketemu UI, dia bilang sama penumpang, yang UI turun. Pas Pancasila ya yang gagal UI. Tuanya bicara mama bapak, ini anak kita gimana ya? Memang kalau udah bodoh kayak begini, kita serahkan saja sama Tuhan. Makanya dikirim ke sekolah pendeta. Jadi seolah-olah sekolah teologi atau sekolah pendeta tuh yang di sono sini nggak diterima, ayo udah gitu aja. Padahal dia nggak tahu apa yang dia
Mau, saudara. Mungkin dia belum mau jadi pendeta, mungkin memang gak mau di sekolah teologi ya, saudara. Makanya apalagi zaman sekarang, saudara menemukan sekarang pekerjaan-pekerjaan yang 5 tahun lalu gak ada, saudara. Mana ada 5 tahun lalu namanya influencer. Sekarang influencer di mana-mana. Semakin hebat saudara punya pengaruh, saudara bisa jualan celana dalam 50 juta. Mana ada dulu? Mana ada? Dulu nggak ada, saudara, pekerjaan namanya content creator. Nggak ada dulu content creator. Baru 2 tahun terakhir kita sering. Ya kalau dulu kita dipanggil Mas, Bang, Pak. Coba sekarang anak muda zaman sekarang manggilnya apa? Guys. Dari kapan guys? Dari kapan panggilan guys itu? Ya sampai anak kecil juga, hai guys. Saya mau bilang sama saudara bahwa kita harus tahu dulu apa yang kita mau. Kalau saudara udah tahu saudara mau apa, saya mau bisnis saya begini Pak, seberapa besar? Seberapa besar ini bisnisnya Pak? Oke, untuk sana berarti bagaimana? Baru saudara cari gimana caranya, cari tahu gimana caranya. Ya saudara mungkin baca Alkitab, saudara berdoa, atau saudara cek Google, atau saudara berkonsultasi sama orang hebat, atau saudara baca buku. Sekarang semua cara terbuka. Semua cara terbuka. Saya sering bilang kepada orang-orang yang terdekat dengan saya, apapun yang kamu butuhkan sekarang, itu tinggal seklik, sejauh klik. Kalau dulu orang bilang hanya sejauh doa, sekarang hanya sejauh klik. Saya mau katakan sama saudara, sesudah saudara cari tahu gimana caranya, karena saudara tahu apa yang saudara mau, dari situlah saudara beraksi. Ambil action. Karena gak akan ada gunanya kalau saudara udah tahu, saudara tahu apa yang saudara mau, saudara tahu caranya, tapi saudara gak ngapa-ngapain. Saudara gak take action. Malu Pak, takut Pak. Saya mau katakan sama saudara, waktu saudara beraksi, kemungkinannya cuma 2. Apa? Kalau gak sukses, gagal, udah gak apa-apa. Kan kalau gak sukses, gagal. Saya suka training sales, saya bilang, lakukan saja. Karena kalau nggak sukses gagal, nggak pernah ada resiko dibunuh, nggak ada sih. Kalau nggak sukses gagal, Pak, saya sih ngerti Pak, bikin combro Pak, laku nggak ya? Bikin aja dulu, jualan, ambil action. Wah gagal cek gimana caranya supaya sukses. Dan semuanya ada saudara. Kita pengen banget pintu terbuka dalam hidup kita. Ya pintu apa dulu? Pintu apa dulu? Pintu jodoh Pak. Lah lu mainnya sama teman perempuan mulu, nggak pernah ketemu yang cowok. Gimana mau ketemu jodoh? Emang lu Julia Robert? Nah saya mau katakan sama saudara, apapun yang saudara butuhkan hari ini, pintu terbuka apa yang saudara mau Tuhan bukakan. Sebagai gembala, saya kasih tips yang simpel. Minta, cari, ketemu. Saudara harus tahu dulu apa yang saudara mau, cari tahu gimana caranya. Yang ketiga apa? Beraksi. Take action. Saya kemarin baru belajar beberapa hari ini apa saudara? Yaitu ternyata untuk uangnya bertahan bahkan bertambah banyak, itu pun ada rumusnya. Itu pun ada rumusnya. Jadi kemarin saya coret-coret. Ternyata uang itu cuma mengalir saudara. Uang itu cuma bergerak dari satu orang ke orang lain, dan itu ada polanya. Saudara bisa pelajari. Coba saudara pelajari polanya. Hal-hal apa saja yang membuat uang saudara keluar, dan hal-hal apa saja yang membuat uang datang kepada saudara. Nah, saudara nanti catat-catat deh. Coba deh. Oh, kalau saya kerjain ini uang datang Pak. Oke. Terus gimana caranya pas uang itu keluar? Nah, pas uang datang, saya belinya KFC. Saya langsung beli sepatu, saya langsung beli baju, uangnya keluar. Uangnya baru datang, uangnya keluar. Saya lebih seru lagi Pak, uangnya cuma numpang lewat Pak. Nah kenapa tuh terjadi uang numpang lewat? Saudara cek. Ternyata ya di zaman pandemi ini kan saya udah pernah bilang, ternyata tingkat keinginan orang berbelanja itu meningkat tuh, gara-gara pandemi. Bahkan orang yang gak punya uang juga belanja. Artinya apa? Pinjol, pinjaman online. Coba saudara
Saudara perhatiin deh. Saudara perhatiin polanya. Kapan uang datang, kapan uang keluar. Kapan uang datang, kapan uang keluar. Kalau saya nih ya, kapan uang saya datang? Waktu saya berbagi ilmu saya kepada orang-orang. Jadi supaya saya punya ilmu yang bisa dibagikan, saya harus apa? Isi ilmu dulu dong. Isi ilmu. Gimana isi ilmu? Ya belajar. Saudara mau nggak gaya ikut belajar kayak gaya saya? Baru baca buku nih. Saya baru beli buku lagi online. Saya baru beli yang judulnya Sales Bible, Alkitabnya para sales. Seru juga bacanya. Biasanya saya dari baca buku itu, saya bikin materi, terus saya bagiin gratis via WhatsApp. Saya bagiin. Sebulan sekali, sebulan 2 kali saya bagiin. Ke semua kontak yang saya punya, gratisan. Gratisan, saudara. Kan berbagi, nabur dulu. Siapa yang nyangka, saudara? Dapat order. Saya udah tunjukin si angka nominalnya ke Chris. Saya nggak enak lah nunjukin ke saudara. Dapat order, minta dibikinin PowerPoint. Saudara lihat ya, PowerPoint saya keren. Gimana bikin PowerPoint kayak begini? Ini ilmu, saudara. Dibayar mahal loh saya dengan begini. Tahu nggak saya belajarnya dari mana? YouTube. Tinggal mau nggak? Mungkin ada di antara saudara yang saya kasih tahu juga, satu kawan saya, bayaran saya berapa. Nih, gue kerjain gini dibayar gini. Teman saya bilang, gila, gue udah kerja ya, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, jungkir balik, nggak ada seiprit-ipritnya sama lu tuh katanya. Lu cuma bikin itu PowerPoint kayak begitu. Keren juga tuh. Lu belajar dari mana, Jun? YouTube. Belajar. Karena saya tahu, kalau di saya uang tuh datang waktu ilmu saya bertambah, dan ilmu ini saya bagiin. Baru uangnya nambah. Tahu nggak saudara, orang yang menang debat tuh cirinya apa? Orang yang menang dalam perdebatan tuh cirinya apa? Yang menang baca buku lebih banyak dari yang kalah, itu aja. Dan saya perhatiin, salah satu ciri orang sukses apa, saudara? Baca buku. Saya bilang sama Pak Erwin, saya bilang sama Ari, full timer gereja. Itu di kantor gereja, buku banyak banget. Buku banyak banget. Mungkin kalian berdua, saya bilang waktu itu sama Pak Erwin, mungkin kalian berdoa, Tuhan berkatilah kami. Saya yakin Tuhan udah bicara, cuman mungkin mereka gak dengar. Mungkin Tuhan bicara gini, tuh sebelah lu jawabannya, buku-buku. Cuman masalahnya berapa banyak orang yang mau ambil, lalu baca. Lalu berapa banyak orang yang ambil, baca, dan beraksi. Saya bilang sama Pak Erwin, ada satu buku tuh di kantor gereja. Anak kecil, umur 8 tahun, memulai bisnis. Dan di umur 13 tahun, dia mendapatkan 10 miliar rupiah pertamanya. Ya, siapa di sini yang udah punya saldo 1 M ke atas? Boleh angkat tangan. Soalnya umurnya kayaknya di atas 13 semua nih. Ini 13 tahun udah punya 10 miliar, 1 juta dolar. 1 juta dolar. Mulai bisnis umur 8. Tahu nggak jualan apa? Pertama jualan permen. Dia beli permen dari supermarket, dia jual ke temennya. Lah temennya kan belum tentu mau ke supermarket. Lama-lama dia punya cabang toko permen di 7 sekolah SD. Jadi di SD ini dia punya makelarnya siapa, di SD ini siapa yang jualan permen. Nanti tiap pulang sekolah dia ambil hasil keuntungannya. Habis berapa permennya, habis berapa. Lama-lama berkembang. Ternyata dari permen berkembang apa? Jadi soft drink. Bayangin saudara, anak kecil jadi supplier di 7 sekolah. Saudara mungkin jualan es, aduh malu masa gue jualan es, ya udah. Karena pintu yang tertutup juga punya pola, saudara. Apa polanya pintu yang tertutup? Nih, polanya pintu yang tertutup nih. Polanya yang pertama adalah saudara tidak tahu maunya, tidak tahu caranya atau caranya salah, tidak beraksi atau aksinya salah. This is a very simple lesson. Hari ini saya ngajar yang sederhana aja.
Cuma seringkali karena saking sederhananya kita nggak lakuin. Padahal it's very simple. Very simple. Saya share sempat sama Pak Yuli, ya Pak Yuli. Pak Yuli ini jualan ikan. Lagi pandemi gini laku keras, saudara. Karena kata Pak Yuli mungkin orang-orang stres di dalam rumah, jadi dia beli ikan. Ya, jadi seringkali waktu saya kunjungan ke rumah Pak Yuli, kalau Bu Joyce yang lagi jaga, itu Bu Joyce nggak terlalu ngerti harga ikan. Jadi nanti Bu Joyce masuk ke dalam rumah nanya-nanya ke Pak Yuli, itu ikannya harganya berapa, ikannya harga berapa. Lalu Pak Yuli biasanya, gimana sih nggak apal-apal gitu ya. Saya bilang gini sama Pak Yuli kasih aja tuh di akuarium price list, daftar harga. Ya, harganya berapa sih? 7.000 Pak Jun. Ya udah, Pak Yuli tulis nih, tulis aja dulu 10.000. Iya, 10.000. Di bawahnya ada price list lagi. Kalau 2, 9.000 satunya. Iya. Tulis lagi paling bawahnya, khusus hari ini di atas 10, 7.000. Iya juga ya Pak Jun. Nah, itu namanya marketing. Itu namanya pemasaran. Ya. Karena sales yang jago itu bukan tergantung barang yang dia jual, tergantung dianya. Ya, bisa aja produknya bagus, tapi cara jualnya jelek, barangnya nggak laku, padahal bagus. Bisa juga barangnya jelek, tapi salesnya ya. Saya baru belajar satu ilmu sales. Banyak sales berusaha belajar bagaimana menjual. Bagaimana menjual, kita cari cara bagaimana menjual. Saya baru dapat ilmu. Wah, saya lagi susun nih pelajarannya. Ilmunya apa? Jangan cari tahu bagaimana cara menjual, tapi cari tahu kenapa mereka membeli. Wah, iya juga ya. Kenapa mereka beli ya? Wah, cari tahu. Seru. Belajar seru. Sehingga uang itu hanyalah akibat. Uang datang kepada kita hanyalah akibat. Bisnis datang kepada kita hanyalah akibat. Keberuntungan datang kepada kita hanyalah akibat. Akibat apa? Karena saudara tahu apa yang saudara mau. Saudara cari tahu gimana caranya. Dan saudara take action. Disitulah pintu terbuka. Tapi kalau saudara tahu, saudara cari caranya salah, actionnya salah, ya pintunya ketutup juga. Saya berdoa semua jemaat di GBLI, Anda bisa menikmati tahun 2021 sebagai tahun pintu dibukakan. Mulai sekarang, saudara pikir dulu nih, saudara maunya apa? Ah, saya mau naik karir Pak, saya mau sukses gini, ya udah sesukses apa? Saudara rinciin, maunya apa? Ada satu hamba Tuhan namanya Paul Choyonggi, salah satu hamba Tuhan yang sudah meninggal. Dia pendeta terbesar di Korea pada zamannya, punya 1 juta jemaat. Dia bilang kalau berdoa kepada Tuhan mintanya spesifik. Dan dia pernah berdoa minta istri kepada Tuhan. Jemaatnya minta istri. Dia bilang, istri seperti apa yang kamu mau? Yang cantik. Cantik itu seperti apa? Ya cantik lah. Iya, cantik menurut kamu sama saya beda. Iya, pokoknya hidungnya begini, matanya begini, pokoknya dirinciin. Oke, kalau udah spesifik seperti ini, mari kita berdoa. Nggak berapa lama, persis dia mendapatkan istri seperti yang dia doa. Kan lucu kalau beda, saudara. Terus kata Tuhan, karena buat saya kata Tuhan, semua umatku cantik. Nah, repot kan? Istri yang saya nikahi ini, Angel, itu juga sama. Saya berdoa, minta yang spesifik. Saya berdoa gini. Sehingga waktu ketemu, saya mau katakan sama saudara, Tuhan gak jauh. Jawabannya ada di sekitar saudara. Cuma sekarang Tuhan tanya balik sama saudara, maunya apa? Karena sekalipun jin di dalam botol keluar dan berkata kepada saudara, sebutkan 3 permintaanmu, banyak orang yang kaya. Sekaya apa? Sukses. Sesukses apa? Dalam banyak seminar saya suka tanya, kamu mau apa? Bisa 10 menit diam. Iya ya. Saya mau apa ya? Karena hidup kita
terlalu stres dan hanya ikutin aliran ngebawa kemana. Dan waktu kita dibawa ke tempat yang kita nggak suka, kita mengeluh, kita marah, kita nyalain orang lain. Padahal you don't know what you want. Tapi mulai pagi hari ini, mulai pulang dari ibadah ini, pikir maunya apa, cari tahu caranya, take action, maka saudara akan melihat pintu-pintu dibuka. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita terima perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Buat saudara yang sakit juga sama. Semua orang yang disembuhkan itu punya polanya saudara. Polanya apa? Tetap semangat, tidak stres, ya, tetap mengucapkan kata-kata iman, tetap menyembah Tuhan, sama semuanya saudara. Ya, haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus. Dalam nama Yesus makanlah. Inilah tubuh Kristus. Mari angkat anggur di tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru yang diberikan kepadaku untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaranku. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minum. Berapa banyak di antara saudara diberkati pagi hari ini? Haleluya. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, buat pelajaran yang baru ini Tuhan. Hamba berdoa sebagai gembala, biarlah umat Tuhan pada hari ini yang mendengarkan baik secara offline maupun online, biar mereka punya waktu untuk refleksi, untuk mencari tahu apa yang mereka mau dalam hidup ini, apa yang mereka mau Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka hari ini, untuk bisnis mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk rumah tangga mereka, untuk anak-anak mereka. Tuhan, Engkau yang tuntun, pertajam visi dan misi di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Bapak, Engkau juga tuntun mereka untuk menemukan cara yang paling tepat, dan beri mereka keberanian untuk take action. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah bukakan jalan. Hamba berdoa juga buat bangsa ini Bapak, dalam nama Yesus. Kau juga memberkati presiden beserta seluruh jajarannya, membawa bangsa ini keluar dari resesi, keluar dari krisis kesehatan. Memberkati gereja-gereja, berkati kota di mana kami tinggal, berkati tetangga-tetangga kami, berkati perusahaan di mana kami bekerja, berkati sekolah di mana kami mengambil pendidikan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Mari angkat tanganmu, haleluya. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biar Kamu menyembah.
memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahteranya, shalom-Nya, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan